Menyangkut tentang tenaga pengelola haji yang profesional ini adalah salah satu kekurangan penyelenggaraan haji selama ini yang dikelola oleh Kemenak. Pejabat yang menangani perhajian Indonesia umumnya didominasi oleh tenaga yang berlatar belakang pendidikan agama. Sementara kerja besar ini membutuhkan tenaga-tenaga profesional seperti dalam bidang transportasi, bidang akomodasi, perhotelan, ahli gizi, negosiator ulung yang sekaligus juga bargaining skill, sebab berkaca pada penyelenggaraan haji sebelumnya posisi tawar kita memang lemah dan bisa dikatakan rimo saja, padahal jamaah terbanyak itu adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalihikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, pertemuan kita kali ini akan mengupas tentang harapan jamaah calon haji kepada Badan Penyelenggara Haji agar mengedepankan profesionalitas di dalam mengelola penyelenggaraan haji ke depan. Sengaja kami angkat tema ini karena apa? Melihat atau mengkaji pelaksanaan haji sebelum-sebelumnya yang dilakukan oleh Kemenak, terutama untuk 2025 ini, banyak catatan-catatan yang kami dapat, yang kami pantau, baik catatan yang diberikan oleh bangsa sendiri seperti anggota tim pengawas haji tahun 2025 yang secara langsung menyaksikan penyelenggaraan haji pada tahun 2025 di Makkah, ya kan? Dan juga catatan-catatan yang diberikan oleh Kementerian Haji atau pemerintah Arab Saudi. Ada 2 kali catatan itu diberikan, yang kesemuanya itu membuat kita harus mengevaluasi diri dan harus memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan haji ke depan. Kritikan atau catatan-catatan yang diberikan oleh bangsa kita sendiri maupun dari pihak luar itu menjadi salah satu catatan kita untuk perbaikan ke depan. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe kepada channel kesayangan kita ini, saya berharap Anda mau melakukannya dan juga mengaktifkan lonceng notifikasi Anda agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang terbaru yang diberikan oleh channel ini. Saudaraku, setelah lebih dari 1 dekade menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji, Kementerian Agama atau Kemenak Indonesia akhirnya akan menyerahkan tugas besar ini kepada lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintahan baru, yaitu Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ. Keputusan ini mulai berlaku tahun 2025 dan secara efektif baru berfungsi pada tahun 2026. Pembentukan lembaga ini merupakan perubahan besar di dalam sistem pengelolaan haji secara keseluruhan.
Sangat disayangkan penyelenggaraan terakhir haji oleh Kemenak pada tahun 2025 ini meninggalkan catatan-catatan yang kurang baik. Baik itu catatan dari kalangan bangsa sendiri seperti catatan tim pengawas haji tahun 2025 yang umumnya terdiri dari anggota DPR RI maupun oleh pemerintah Arab Saudi yang sudah 2 kali memberikan catatan yang kurang baik terhadap penyelenggaraan haji tahun 2025. Kurang baiknya catatan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi sehingga memunculkan wacana untuk mengurangi kuota haji Indonesia sebanyak 50%. Mudah-mudahan ini hanya merupakan gertakan dan tidak direalisasikan. Jika ini direalisasikan, Anda bisa bayangkan berapa lama lagi masa tunggu jamaah calon haji kita menunggu untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Sekarang mari kita lihat latar belakang munculnya atau didirikannya Badan Penyelenggara Haji. Setiap tahun ada saja masalah yang muncul, bahkan ada yang berulang-ulang. Oleh karena itu, tidak salah Presiden mendirikan atau membentuk badan baru yang akan mengelola penyelenggaraan haji yang diharapkan dapat memberikan sistem yang lebih efisien, profesional, dan terintegrasi dalam penyelenggaraan haji. Kehadiran BP Haji ini memberi harapan baru bagi jamaah calon haji yang sudah menunggu lama. Oleh karena itu, BP Haji yang dipercaya sebagai penyelenggara haji yang baru secara langsung, maka BP Haji ini dianjurkan membuat berbagai kebijakan dan terobosan yang memberi dampak positif terhadap calon jamaah haji itu sendiri, di samping ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan umat, juga memberikan dampak positif pada ekosistem ekonomi umat. Langkah awal atau gebrakan pertama yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Haji yang baru ini adalah di samping menciptakan struktur organisasi BPH itu sendiri, juga melakukan gebrakan berani di dalam merekrut tenaga yang akan menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu, yaitu dengan mengambil dan melantik 7 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebanyak 7 orang itu dengan merekrut tenaga ex-penyidik KPK ini, maka diharapkan bisa memperkuat integritas dan tata kelola lembaga perhajian yang baru ini. Amanah yang mulia dengan tanggung jawab yang besar dunia akhirat ini bisa dilakukan dengan baik jika didukung dan dijalankan oleh personel yang berkemampuan profesional di bidangnya, serta punya integritas termasuk ex-penyidik KPK tadi itu. Dengan tenaga profesional yang berintegritas, harapan jamaah haji buat BP Haji untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan dalam setiap aspek penyelenggaraan haji, insya Allah bisa diciptakan. Saudaraku, menyangkut tentang tenaga pengelola haji yang profesional ini adalah salah satu kekurangan penyelenggaraan haji selama ini yang dikelola oleh Kemenak RI. Pejabat menangani perhajian Indonesia umumnya didominasi oleh tenaga yang berlatar belakang pendidikan agama. Sementara kerja besar ini membutuhkan tenaga profesional seperti bidang transportasi, bidang akomodasi dan perhotelan, ahli gizi, dan negosiator ulung
yang sekaligus juga mempunyai kemampuan atau bargaining skill. Sebab berkaca pada penyelenggaraan haji sebelumnya, posisi tawar kita memang lemah dan bisa dikatakan nirmo, dalam tanda kutip nirmo, padahal jamaah terbanyak itu adalah jamaah kita Indonesia. Harapan rekrutmen tenaga profesional ini juga dikemukakan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif yang dimuat dalam kompas.com tanggal 25 Juni tahun 2025. Beliau menyatakan penyelenggaraan ibadah haji sudah seharusnya dikelola oleh sebuah badan profesional. Berkaca dari dinamika ibadah haji tahun 2025, Hilman berharap penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik karena sudah dikelola oleh badan penyelenggara haji, dan saya kira sudah saatnya haji ke depan dikelola oleh badan yang profesional. Kami garisi badan yang profesional. Saudaraku, mengingat selama ini yang mengelola adalah Kemenak yang urusan haji di bawah tanggung jawab Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, tentu Dirjen PHU tahu apa kelemahan masalah selama ini. Sehingga muncullah statement PHU atau Dirjen PHU tadi, sudah saatnya haji ke depan dikelola oleh badan yang profesional. Hilman mengakui ada sejumlah masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji tahun 2025 berlangsung. Hal ini menjadi catatan bagi BP Haji di dalam menyelenggarakan ibadah haji ke depan. Selanjutnya saudaraku, kita berharap agar BP Haji mau merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Selama ini, ibadah haji hanya dipandang sebagai ritual agama ansih. Namun ke depan juga terkait dengan ekosistem ekonomi umat yang dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat. Kedua aspek layanan umat dengan dan memberdayakan ekonomi umat, maka dua aspek ini menjadi paradigma haji yang baru. Jadi bukan hanya ibadah semata. Saudaraku, berpedoman permasalahan yang terjadi pada penyelenggara haji tahun 2025 yang baru lalu, maka BP Haji harus merancang kegiatan ke depan, yaitu ada sejumlah sistem baru yang kita harus buat atau diterapkan pada ibadah tahun depan oleh BP Haji. Salah satu kebijakan adalah pembatasan jumlah syarikah maksimal hanya 2 perusahaan. Yang kedua, pengetatan standar kesehatan jamaah. Yang ketiga, pengawasan standar hotel. Yang keempat adalah porsi makanan serta jumlah kasur per jamaah. Ini adalah yang harus dilakukan oleh BP Haji untuk penyelenggaraan haji tahun 2026. Saudaraku, untuk agar tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti tahun-tahun yang lalu, maka pemerintah Arab Saudi mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji tahun 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jamaah, terutama terkait aspek kesehatan atau istitoah, penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi itu menjadi perhatian bersama dari task force bersama Indonesia dengan Arab Saudi. Oke, saudaraku. Sebagai titik akhir dari yang perlu kita sampaikan adalah
tugas berat kini berada di tangan BP Haji yang baru untuk menjawab tantangan zaman, memodernisasi tata kelola haji, serta memberikan layanan terbaik bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah haji ke depan. Ini sekali lagi kami katakan bahwa tantangan ini cukup berat bagi BP Haji kita. Oleh karena itu, mari kita dukung tata kelola dan kerja dari BP Haji ke depan. Semoga semuanya memberikan efek yang baik bagi jamaah itu sendiri maupun bagi umat Islam itu sendiri. Demikianlah saudaraku yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika Anda anggap video ini bermanfaat, silakan Anda share kepada teman-teman yang lain. Kami sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.